Oke, Eh, semuanya terima kasih ya telah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin untuk persingkat waktu juga udah jam 7 lewat itu. Mungkin sambil nanti kita perkenalan-perkenalan dulu. Sambil itu juga nantinya juga ada perkenalan juga dari kami dan Musik Finland. Oke, sebelum kita mulai acara pada kali ini, yaitu adalah Women Instructor Engineer Navigation Olympics and Shelter Project in With Experience, yang dimana event kali ini adalah dimana Mbak Maria sharing terkait pengalaman, experience bagaimana sih mulai karir di dunia APC sebagai wanita yang berkuliah di sebagai instruktur engineer. Oke, untuk mempersingkat juga sebelum kita mulai acara pada kali ini, lebih baiknya kita berdoa dulu agar acara pada malam ini memberikan dampak positif bagi kita sekalian. Oke, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu juga, mungkin teman-teman di sini baru pertama kali ikut event dari Civilian. Oke, lebih baiknya mungkin kita akan perkenalan dengan Civilian. Oke, Mas Novan. Oke, mungkin aku akan share gitu ya buat teman-teman. Oke, Mas Novan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik Mas Fajul, thank you ya. Suara saya sudah terdengar, Mas. Oke, terdengar Mas Novan. Oke, baik ya Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat datang di Civilians Craft webinar series ya Bapak Ibu ya untuk yang kali ini di Structure Series yang sebelumnya kita sudah mengadakan series kita yang pertama untuk Civilians Craft di bulan ini juga ya. Nah, sebelum itu, Bapak Ibu mungkin ini kali pertama ya, Bapak Ibu yang join dengan kami di Civilians Hub ya untuk di series kali ini, sekaligus ingin memperkenalkan Bapak Ibu ya mengenai Civilians Hub. Jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk Civilians Hub itu bisa di next Mas Wajul. Teks, udah Oke Mas ya. Novan. Jadi Bapak Ibu ya, Civilians Hub ini eh, pertama kali ya didirikan di 2021 ya Bapak Ibu ya, sebuah platform ya yang bergerak di bidang pendidikan utamanya yang berfokus di penyebarluasan ilmu dan penyederhanaan teknik sipil yang dikemas lebih inovatif dan mudah untuk dipahami Bapak Ibu. Kemudian sebenarnya untuk visi kami Bapak Ibu ya, dari hub ya, dari kata hub, Civilians Hub, dari kami itu memiliki visi untuk menjadi penghubung global berbasis teknologi antara akademisi, profesional, dan pelaku usaha dalam bidang keteknik sipilan, Bapak Ibu. Kemudian misinya apa saja? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kapasitas akademisi dan profesional teknik sipil, kemudian menggunakan platform digital untuk berbagi ilmu dan pengalaman teknik sipil, menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia kerja, kemudian juga untuk membuka akses pengetahuan serta pengalaman bagi semua kalangan di bidang teknik sipil, Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya juga diinisiasi ya dari beberapa masalah sebenarnya yang dihadapi dari kami dan juga berdasarkan beberapa mini riset ya yang kami lakukan. Jadi mulai dari kesenjangan kompetensi Bapak Ibu ya serta kesiapan karir teknik sipil karir di dunia teknik sipil. Jadi antara di edukasinya, kemudian kesiapan dari fresh graduate civil engineer ini untuk menghadapi dunia kerja, kemudian juga minimnya akses promosi serta pasar untuk rekan-rekan ya talenta yang memiliki skill dan knowledge-nya untuk dibagikan dan juga dimonetisasi. Kemudian juga kurangnya wadah untuk berkolaborasi dan juga monetisasi aset pengetahuan. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian dari problem ini ya Bapak Ibu ya kita buatlah gitu kan, kita bentuklah Civilians Hub.
seperti itu. Nah, jadi si Freelance Hub ini nanti yang akan menghubungkan antara akademisi, profesional, ya, student, job seeker, freelance gitu untuk menjadi satu nih Bapak Ibu di Freelance Hub dengan kami memiliki fitur ya melalui platform kami nanti untuk belajar, bekerja, berjejaring dan bahkan hingga berjualan. Mulai dari belajar itu melalui webinar yang telah kami sediakan, kemudian nanti juga ada short course yang premium dan juga komprehensif, kemudian juga bisa bekerja ya, memasarkan skill dan knowledge-nya, serta memiliki produk digital pun bisa dipasarkan, Bapak Ibu. Kemudian juga kita berjejaring di komunitas kita di Civilians Hub. Kemudian jadi all in one learning dan industry gateway, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang produk dari kami ya Bapak Ibu ya, yang mulai dari e-learning, kemudian digital produk, dan saat ini yang sedang di-develop oleh kami, jadi itu adalah freelance dan juga terkait project. Jadi untuk platform yang memiliki fitur itu Bapak Ibu. Untuk existing ya, kita website kita itu bisa dikunjungi di civiliancehub.com Bapak Ibu. Namun untuk itu adalah website yang sekarang ini sudah rilis, dan di belakang itu ya Bapak Ibu, kami sedang mendevelop untuk website baru yang akan mengakomodir dari produk-produk kita, dari fitur-fitur yang secara lengkap nantinya akan rilis di platform Civilians Hub Bapak Ibu. Kemudian beberapa project ya Bapak Ibu yang sudah dieksekusi dan sudah kita laksanakan ya bersama dengan Civilians Hub, baik itu secara independen maupun kita berkolaborasi dengan partner-partner yang memang bergerak di bidang teknik sipil, Bapak Ibu. Jadi memang proyek-proyek kami sudah ya cukup banyak, Bapak Ibu ya, untuk yang di internal kami. Nah, khusus untuk yang terkait women ya, women empowerment ini ya Bapak Ibu ya, ini sudah kita kali kedua sebenarnya untuk mengadakan event ini. Yang pertama itu dengan uh, yang terkait freelance ya di awal awal tahun waktu itu di 2021 kalau nggak salah Bapak Ibu, atau 2022, itu terkait menambah cuan sebagai drafter di masa pandemi. Nah, itu juga kami menghadirkan ya, sosok perempuan di situ Bapak Ibu. Ada Masih Mbak anu. Geiza itu. Kemudian juga selain kita dari Civilans Hub ya Bapak Ibu ya, juga kita membuka peluang untuk berkolaborasi. Nah, kami ada beberapa kolaborasi dengan Stravenius, kemudian dengan ICCA, dengan Utomodek. Jadi kita membuka peluang Bapak Ibu untuk kita bisa berkolaborasi nih, gimana kita bisa mengemas knowledge dan ilmu di teknik sipil itu menjadi lebih menarik dan semakin mudah diakses untuk segala kalangan di teknik sipil, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian yang dinanti-nanti Bapak Ibu ya, jadi di bulan depan ya ada upcoming project ya dari kami yang akan segera kita rilis untuk posternya. Jadi khusus untuk Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang join di webinar ini, jadi lebih awal nih informasi ini kita sampaikan karena ini memang belum kita rilis di platform kami, tapi ini baru kita rilis di khusus di webinar ini. Jadi di bulan depan ya, dalam waktu dekat ini kita akan merilis terkait Revit ya Bapak Ibu ya, Revit untuk mining facilities gitu. Jadi gimana sih dari mining itu bisa ke sorry, dari sipil itu juga bisa ke mining ya Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat ya untuk map skill development ya, mulai dari yang paling dasar itu kita adalah untuk aplikasi Revit ini Bapak Ibu ya, untuk sebagai skill tambahan untuk teman-teman di teknik sipil, kemudian juga untuk menambah portofolio ya. Jadi kita hadirkan Revit for mining facilities ya, skill wajib engineer muda di era digital. Nah, ini untuk Surplus ini kami berkolaborasi ya Bapak Ibu ya dengan Revit Lesson ya, ada Pak Syam Syahril, kita sudah join untuk kerjasama. Kemudian juga harganya ini sangat terjangkau Bapak Ibu ya, untuk yang umum itu hanya di 149.000. Kemudian nah khusus untuk teman-teman yang masih mahasiswa itu di 119.000 Bapak Ibu. Kemudian juga kami menawarkan juga untuk promo bundling ya Bapak Ibu ya, nanti dapat kaos dan juga dapat stiker. Mungkin bisa dilanjut Mas Fajul.
kemudian ya Bapak Ibu ya, ini adalah rekan-rekan kami ya yang berada di balik Civilians Hub ya Bapak Ibu ya. Jadi kami juga punya expert kami ya, expert Civil Lab ada Pak Iwal, kemudian Pak Doni, Pak Syafriandi, dan ya satunya lagi ini masih belum bisa kita publish ya Bapak Ibu ya, masih kita rahasiakan. Kemudian teman-teman di balik itu juga ada Mas Facul ya, kemudian ada saya sendiri, ada Mas Alvin dan juga Mas Azhar. Tapi nggak cuma ini aja, Bapak Ibu ya, kami juga sebenarnya dibantu nih di balik layar nih, teman-teman ya, banyak sekali ya, ada Mas Huda, Mas Hashim, Mas Bayu Afif ya, yang untuk membantu kami dalam mendevelop Civilians Hub ini, Bapak Ibu. Dan kami juga membuka nih kesempatan untuk Bapak Ibu ya yang memiliki ya mungkin visi yang sama dengan kami ya, yang kita nanti akan bergerak di Civilians Hub. Silahkan kalau memang mau berminat bergabung ya, silahkan menghubungi kami di @civilianshub atau bisa kontak kami juga melalui email maupun kontak WhatsApp kami. Ya, kami sangat terbuka. Nanti kita bisa berdiskusi, kemudian nanti kita bisa berkolaborasi seperti itu. Nggak kalah penting juga ya Bapak Ibu yang menyampaikan ada beberapa partner kita ya, ada ICCE ya, Indonesian Community of Civil Engineer. Jadi kita memang sudah collabs cukup lama dengan ICCE. Kemudian yang terbaru ini kita barusan collabs dengan Revit Pro Academy untuk event kita yang selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi uh, itu mungkin ya sekilas mengenai Civilians Hub ya Bapak Ibu ya, kami seperti ini, dan kami sangat membuka kesempatan ya untuk Bapak Ibu yang memang ingin bergabung dengan kami, silakan bisa menghubungi kami ya, ada di website kami civilianshub.com, kemudian ada di Instagram kami ya civilianshub, dan bisa kontak kami secara langsung. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah bergabung, dan selamat ya menikmati webinar malam hari ini dengan Bu Maria yang pastinya nanti akan sangat seru sekali. Mungkin itu saja Mas Fazil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Baik, terima kasih Mas Ovan atas presentasi singkatnya terkait apa itu sivilia dan dari mana sih plan itu dan apa sih sebenarnya visi dan misi kami. Oke, untuk mungkin itu sekelas penekanan dari sivilian. Untuk lanjutannya mungkin kita akan serahkan kepada Mbak Leticia. Oke, Mbak Leticia, waktu tepat saya persilakan. Ya, selamat malam semuanya. Suara saya masuk ya? Oke, masuk masuk Mbak Leticia, Masuk, masuk. masuk. Oke. Ya, Mas Facut ini nggak di screen-nya? Nggak? Ya. Selamat malam semuanya, rekan-rekan profesional teknik sipil yang luar biasa dan para peserta webinar dari seluruh Indonesia. Selamat datang di webinar inspiratif kita pada malam hari ini dengan tema yang tadi sudah teman-teman sipilian jelaskan ya. Temanya Women in Structural Engineering Navigating Oil and Gas and Smelter Project with Expertise. Nah, eh, perkenalkan saya Leticia, saya akan menjadi moderator pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita tidak hanya akan berkumpul untuk menambah wawasan teknik sipil kita saja, akan tetapi kita juga akan menyaksikan bagaimana dedikasi luar biasa peran wanita di dunia teknik sipil zaman sekarang, khususnya dalam industri yang dikenal sangat menantang zaman sekarang ya, seperti oil dan and gas and smelter project. Nah, narasumber kita pada malam hari ini adalah seorang Civil and Structure Engineer di PT CTCI International PT CTCI International Indonesia, Ibu Maria Sumira. Beliau memiliki pengalaman yang cukup luas di berbagai proyek EPC, Engineering, Procurement, and Construction. Nah, beliau menyelesaikan pendidikan Magister Teknik Sipil di Universitas Indonesia pada tahun 2023 setelah sebelumnya meraih gelar sarjana teknik sipil dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta pada tahun 2019. Semangat beliau yang tinggi dalam mendalami dunia teknik sipil ini dibuktikan dengan tidak hanya menempuh pendidikan formal saja, beliau juga telah banyak mengikuti program-program pelatihan, diantaranya mock-up project CTCI training, dan berbagai pelatihan analisis struktur lainnya. Bahkan beliau juga mengikuti naval architecture juga, beliau ikuti pelatihannya. Saat ini Ibu Maria sedang terlibat dalam proyek Turnkey of New Storage and
Hydrogen Filling Station di kawasan industri Tallinn, Kaohsiung, Taiwan. Sebelumnya beliau juga pernah terlibat dalam proyek smelter ferronikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023, beliau juga terlibat dalam proyek Marvel Desalination and Salt Production Plant di Cilegon, Banten, serta terlibat juga dalam Sukarame Mini Hydro Power Plant di Lampung Barat. Bahkan di tahun 2019, yang artinya di tahun yang sama setelah beliau meraih gelar sarjana teknik, beliau berpartisipasi dalam berbagai proyek independen power producer di sektor pertambangan dan energi terbarukan di berbagai wilayah di Indonesia. Dari pengalaman-pengalaman Ibu Maria tersebut, kita melihat bahwa suatu proyek memiliki kompleksitas yang tinggi dengan keterikatan berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam proyek tersebut. Nah, seringkali kompleksitas sebuah perencanaan dalam dunia teknik sipil ini membawa kita pada perspektif bahwa profesi dalam dunia teknik sipil didominasi oleh peran lelaki. Akan tetapi, zaman sekarang peran wanita pun juga memberikan kontribusi yang cukup atau bisa kita katakan equal atau setara dengan peran lelaki juga. Ya. Nah, malam hari ini Ibu Maria akan memberikan uh, berbagai pengalaman beliau yang berkontribusi secara langsung dalam perencanaan dan implementasi struktur di proyek-proyek industri besar. Tentunya juga dalam dunia oil and gas and smelter project yang sedang beliau jalani saat ini. Nah, untuk Ibu Maria, kita sudah ada Ibu Maria di sini. Ya, Halo, halo, selamat malam Bu. ya selamat malam, Leticia. Iya, ya, oke. Untuk waktu dan tempat saya persilakan ya, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Suara saya masuk ya? Masuk. Oke. Share screen-nya juga sudah kelihatan ya? Oke, baik. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini menyempatkan waktu dan juga uh, meluangkan waktunya. Saya tahu hari ini itu hari Jumat, merupakan hari yang sungguh sangat melelahkan ya. Karena itu saya sangat mengapresiasi uh, waktu yang teman-teman berikan untuk hadir dalam acara seminar Women in Structural Engineer, Navigating Oil and Gas dan Smelter Project with Expertise. Sungguh saya mengucapkan terima kasih kepada Civilians.hub yang telah mengundang saya untuk berpartisipasi dalam event kali ini. Terima kasih karena telah mengundang saya sebagai speaker pada malam hari ini. Pada malam hari ini mungkin kita akan sharing-sharing ringan terkait dengan Uh, saya akan menjelaskan bagaimana profil saya, kemudian roles and responsibilities, kemudian gender challenge, dan workplace, kemudian essential soft skill yang saya miliki dalam karir di civil engineering, lalu impact, kontribusi, dan harapan saya untuk generasi selanjutnya, lalu mungkin sedikit tips and trick untuk join ke industri ini. Uh, saya akan menceritakan bagaimana awal saya mulai untuk masuk ke dalam industri ini. Mulai dari background edukasi, background pendidikan saya, perjalanan panjang ini saya mulai dengan pada saat saya memutuskan untuk memulai kuliah sarjana teknik sipil di salah satu kampus swasta di Yogyakarta pada tahun 2015. Pada saat itu saya memiliki mungkin pengalaman yang hampir sama dengan teman-teman yang akhirnya berkecimpung di dunia teknik sipil yang kurang memiliki apa namanya sedikit informasi mungkin ya tentang dunia teknik sipil. Jadi saya benar-benar orang awam pada waktu itu dan memang tidak banyak tahu tentang dunia teknik sipil. Kemudian akhirnya saya menemukan minat saya di dunia teknik sipil ini berdasarkan informasi dari kakak tingkat yang waktu itu eh, sedang menempuh pendidikan S1 Teknik Sipil juga di Yogyakarta.
Akhirnya saya menemukan minat saya setelah saya mempertimbangkan kalau saya memiliki interest untuk ilmu matematika. Waktu itu saya SMA-nya kebetulan IPA dan ketertarikan terkait dengan analytical thinking. Lalu akhirnya saya uh, dengan teguh untuk memilih uh, jurusan civil engineer. Uh, Namun kabar baiknya adalah ternyata saya menemukan passion saya di dunia structural and analysis ini pada saat saya masih menempuh studi pendidikan sarjana saya. Kemudian singkat cerita, saya lulus sarjana teknik sipil pada tahun 2019 dengan 7 semester kuliah pada waktu itu. Dan kemudian akhirnya tidak berselang lama saya mendapatkan tawaran pekerjaan dari sebuah industri yang bergerak di bidang renewable energy dan lokasinya itu ada di Jakarta. Lalu saya pindah ke Jakarta, lalu mengisi posisi sebagai civil engineer pada waktu itu. Tugas saya adalah membuat kalkulasi perhitungan struktur untuk power plant. Kemudian sejauh ini saya telah memiliki sekitar 6 tahun pengalaman. Dalam 6 tahun ke belakang, saya telah bekerja di 4 perusahaan yang berbeda dengan sektor yang berbeda-beda pula, mulai dari power plant, smelter, dan sekarang LNG. Kenapa saya pindah-pindah sektor? Mungkin karena saya harus berpikir realistis waktu itu karena saya bukan berasal dari Five Top University, jadi saya pikir perjuangan saya mungkin akan jauh lebih menantang. Lalu saya selalu bersemangat untuk membuka peluang. Saya ingin terus berkembang dan membuktikan kemampuan saya di bidang profesional. Sektor yang saya geluti juga ternyata memiliki banyak kemiripan baik dari sisi sistem maupun fasilitas yang dirancang. Hal ini tentu saja sangat mempermudah proses adaptasi dan memperkaya experience saya. Eh, saya semakin bisa mendalami ilmu, keahlian, dan proyek-proyek industri berskala besar. Dan kemudian setelah berpindah-pindah sektor industri tersebut, saya akhirnya eh, bergabung ke PT CTCI. Bergabung ke PT CTCI sebagai Civil and Structure Engineer di industri project LNG dan juga smelter. Tugas utamanya adalah melakukan structural design dan juga analisis untuk fasilitas-fasilitas steel dan concrete structure. Sedikit menjelaskan terkait dengan struktur dasar industri minyak dan gas atau migas itu terbagi jadi 3 segmen utama. Saya cuma pengen teman-teman tahu saja dan tidak akan membahas lebih dalam. Nah, struktur dasar industri migas ini terdiri dari upstream, midstream, dan downstream. Upstream atau hulu ini fokus pada aktivitas eksplorasi dan juga produksi yang terbagi menjadi onshore, yaitu industri di darat, dan offshore itu aktivitas eksplorasinya dilakukan di laut. Kemudian midstream meliputi transportasi dan penyimpanan, lalu downstream atau hilir mencakup pengolahan dan distribusi produk migas kepada konsumen. Nah, tugas kita sebagai civil and structure engineer itu pada kebanyakan di upstream ya. Fokusnya adalah dan saya sendiri dan PT CTCI ini industri kami fokus pada onshore facility. Berikut ini adalah struktur organisasi di industri migas yang terdiri dari Managing Director, CEO, kemudian ada tim engineering dan technical department, lalu ada Project Management Office atau PMO, Business Development Department, dan KHSE Department, lalu Finance and Administration Department.
Di apa di engineering dan technical department sendiri itu terdiri dari engineering team yang adalah eh, tim-tim engineering proses, lalu piping engineer, mechanical, instrument, electrical, dan civil atau structure engineer. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua industri migas itu seideal ini. Jadi tergantung pada karakteristik industri dan gaya manajemennya. Nah, ini berikut saya juga memberikan gambaran sedikit tentang top 10 oil and gas companies yang ada di dunia. Ada Shell, Aramco, PetroChina, Sinopec, British Petroleum, Chevron, dan sebagainya. Dan hampir semua perusahaan-perusahaan ini juga beroperasi di Indonesia. Selain itu, di sebelah kanan, ini ada EPC companies di Indonesia yang melayani proyek-proyek dari owner-owner EPC, owner-owner LNG. Ada PT Rekin, Tripatra, JGC, Chiyoda, kemudian IKPT, Petrosi, dan sebagainya yang bisa teman-teman kepoin sendiri. Lalu berikutnya adalah fokus pekerjaan. Fokus pekerjaan atau scope of work sebagai civil and structure engineer. Yang pertama adalah melakukan structural design dan juga analisis. Eh, Desain dari komponen-komponen atau facility struktur yang ada di dunia LNG dan smelter itu hampir mirip. Terdiri dari pipe rack, pipe sleeper, equipment foundation, platform, access structure. Nanti akan saya jelaskan pada slide-slide selanjutnya ya untuk gambarnya, untuk memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman. Kemudian yang kedua itu memastikan bahwa semua desain yang dirancang itu sesuai dengan yang pertama project specification, kemudian harus sesuai dengan international standard atau national standard yang berlaku, seperti ASCE, ISC, ACA, EPA, SNI, dan mungkin local codes. Lalu sebagai civil and structure engineer kita juga mengconsider structural strength, stability, deflection, dan juga serviceability. Eh, Tugas berikutnya adalah melakukan load analysis. Beban-beban yang sering kita selalu pertimbangkan atau kita hitung dalam struktural analisis kita atau pemodelan struktural analisis kita, yang pertama ada gravity load, itu terdiri dari dead load dan live load. Yang kedua, environmental load seperti wind load dan seismic, lalu equipment dan piping loads. Karena kita di dunia di project-project smelter dan oil and gas itu juga kita berkolaborasi dengan berbagai tim dan sebagai tim sipil atau struktur kita melayani eh, semua fasilitas yang mendukung tim proses dan juga piping dan mechanical. Selain itu mempertimbangkan load analysis, friction, dan thermal movement, lalu impact load yang disebabkan oleh crane dan monorail. Ini untuk mendesain shelter biasanya. Lalu outputnya adalah technical documentation yang terdiri dari calculation report, kemudian structural GA, dan juga detail drawing atau construction drawing. Lalu membuat material take off, dan juga kadang-kadang kita terlibat dalam pembuatan desain specification. Kemudian di industri ini juga kita tidak bekerja sendirian. Kita juga melakukan project coordination dan juga review, review dokumen dari vendor dan sebagainya. Melakukan kolaborasi antar disiplin bersama dengan tim-tim yang saya sebutkan di eh, bagian struktur organisasi yang biasanya ada, yaitu proses, mechanical, piping, electrical, dan sebagainya. Kemudian biasanya kolaborasi antar disiplin Hah? ini dapat kita bedakan untuk Iya. EPC
besar dan juga di industri di company yang small atau medium. Eh, Biasanya kolaborasi antar disiplin ini di IPC yang besar itu eh, biasanya sudah punya struktur yang jelas, kemudian scope of work yang jelas. Jadi koordinasi umumnya itu tidak terlalu sering dilakukan. Kalaupun ada interaksi, biasanya melakukan formal interaction, di mana kita dapat mengirimkan email, lalu transmittal atau RFI. Kalau di perusahaan yang lebih medium atau kecil, biasanya lebih fleksibel dan juga engineer-nya itu lebih multitask. Pekerjaannya itu tidak spesialis ya. Kalau di industri yang lebih kecil, kemudian informal collaboration-nya itu terjadi spontan dan sangat sering mungkin. Semua pekerjaan Ya, semua pekerjaan biasanya dilakukan oleh eh, engineer. Berikut adalah beberapa facility yang kita desain sebagai structure engineer. Ini ada shelter. Shelternya terbuat dari structural building. Mungkin teman-teman yang kuliah teknik sipil juga seringnya melakukan desain analisa struktur baja. Lalu kita juga membuat desain substation. Biasanya ini terbuat dari konkret dan karena di apa namanya pabrik smelter atau LNG itu eh, struktur-struktur konkret itu sangat sedikit ya, relatif sedikit. Dan biasanya yang berdasarkan pengalaman saya untuk struktur konkretnya itu eh, paling tinggi itu 2 sampai 3 lantai. Kita tidak melayani high rise struktur ya. Kita cuman melayani 2 sampai 3 lantai untuk substation ini. Biasanya juga digunakan sebagai distribusi room dan juga menyimpan alat-alat milik dari electrical. Kemudian yang paling utama itu kita biasa mendesain pipe rack dan pipe sleeper. Untuk pipe rack sendiri ada 2 tipe, ada steel type untuk dan juga rain concrete type. Semuanya untuk memfasilitasi jaringan pipa dari tim piping. Lalu ada pipe sleeper, hampir sama fungsinya untuk melayani mensupport jaringan pipa, namun biasanya berada di bawah, hampir dekat dengan tanah. Lalu ada juga equipment dan tank foundation. Equipmentnya terdiri dari horizontal vessel, vertical vessel, dan juga tank. Horizontal vessel ini cenderung vessel atau equipmentnya itu cenderung melebar, sementara vertical vessel itu cenderung lebih tinggi atau vertikal ya. Lalu tank itu cenderung besar dan juga tinggi. Untuk pondasi yang biasa kita gunakan itu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Untuk pondasi eh, pondasi dalamnya itu biasanya menggunakan pile. Kalau untuk tank seperti ini biasanya pile-nya berbentuk sirkular dan lumayan banyak. Lalu kita juga mendesain underground tank. Underground tank ini ada yang sirkular dan juga ada yang eh, persegi ya. Biasanya kita mendesain struktur konkret dari tank ini. Sama pondasinya juga hampir sama, ada yang eh, on pile dan juga ada yang on ground. Itu tergantung dari berat dan juga eh, gaya atau momen yang bekerja di sana. Kemudian untuk technical scope of work-nya, eh, biasanya karena ini di industri smelter dan oil and gas, cenderung lebih safety, cenderung didesain sangat safety, guys. Jadi kita dalam mendesain
strukturnya sendiri cenderung high complexity ya. Kita cenderung melakukan desain yang sangat-sangat detail. Lalu frekuensi desainnya itu cukup tinggi karena memang eh, kita punya banyak vendor yang seringkali eh, update-nya itu lama dan juga ada interdisiplin change seperti teman-teman dari piping proses itu seringkali melakukan perubahan-perubahan desain. Dan juga yang terakhir eh, deadline-nya itu cenderung ketat. Kita bisa mengerjakan revisi itu 1-2 hari dengan perubahan yang signifikan. Untuk isu-isu umum, biasanya eh, karena adanya perubahan update dari vendor dan interdisiplin change itu, efeknya adalah kita seringkali melakukan perubahan fondasi. Lalu setelah kita juga melakukan pemodelan 3D model review terlebih dahulu untuk memastikan tidak adanya clash dengan divisi lain dan fasilitas-fasilitas lain yang ada seperti pipa dan juga alat peralatan-peralatan mekanikal. Apabila ditemukan clash atau maka kita harus melakukan redesign lagi. Biasanya sipil akan mengalah untuk hal ini. Selain itu, cenderung ada perubahan seismik seismic data atau data gempa. Ini akan menyebabkan kita melakukan reanalysis. Lalu ada juga unexpected soil condition, kondisi tanah yang tidak terduga, yang akan menyebabkan kita melakukan condition system reward di lapangan. Eh, untuk skill yang dibutuhkan, yang pertama, strong revision management, eh, manajemen revisi yang kuat, lalu eh, mungkin effective cross discipline coordination, koordinasi yang efektif dengan eh, antar disiplin seperti engineer-engineer dari divisi lain. Kemudian melakukan fast decision, melakukan membuat keputusan yang cepat. Lalu mungkin kemampuan komunikasi dan juga eh, solid understanding, eh, kemampuan mengetahui workflow dari dunia EPC sendiri. Eh, Berikutnya, mungkin saya mau berbagi refleksi sebagai seorang perempuan engineer di dunia konstruksi. Sebagai seorang perempuan yang bekerja di bidang industri konstruksi, saya menyadari bahwa tantangan yang saya hadapi itu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan kultural. Meskipun pekerjaan saya lebih banyak di kantor dan fokusnya pada analisis dan perancangan struktur, namun lingkungan kerja yang memang didominasi oleh laki-laki yang tidak bisa dipungkiri itu tetap memberikan dinamika tersendiri yang sering tidak terlihat di permukaan. Salah satu tantangan utamanya adalah persepsi dan eh, gender bias mungkin ya, yang masih cukup kuat. Misalnya dalam berbagai proses rekrutmen, saya pernah menghadapi pertanyaan mengenai eh, rencana pribadi seperti pernikahan dalam beberapa tahun ke depan, yang saya rasa pertanyaan ini sangat jarang diajukan kepada kandidat laki-laki. Hal ini mencerminkan asumsi bahwa eh, perempuan yang eh, menikah akan kehilangan fokus terhadap pekerjaannya. Bias seperti ini cenderung mempengaruhi keputusan manajerial termasuk dalam hal promosi, lalu penempatan pada posisi strategis tentunya. Saya juga menyaksikan kenyataan bahwa beberapa rekan perempuan yang berkinerja sangat baik tidak mendapatkan
promosi yang sebanding dengan kontribusinya. Sebaliknya, rekan laki-laki dengan pengalaman dan posisi serupa cenderung lebih cepat menempati posisi yang lebih tinggi. Fenomena ini tentu merefleksikan stereotip sosial yang masih memandang laki-laki sebagai sosok pemimpin yang lebih tegas dan dominan. Sementara perempuan eh, seringkali ditempatkan pada peran pendukung. Selain itu, eh, perempuan sering dihadapkan pada ekspektasi ganda atau double standard in behavior. Eh, di satu sisi diharapkan, di satu sisi perempuan diharapkan untuk berperan aktif dan profesional, namun di sisi lain tetap dituntut untuk tidak vokal dan tidak terlalu menonjol. Saya juga menyadari bahwa dalam lingkungan kerja yang multikultural dan lintas generasi, komunikasi tentu eh, sangat-sangat menjadi aspek krusial yang harus terus diasah. Eh, saya perlu belajar menyampaikan pendapat teknis secara meyakinkan tanpa kehilangan empati serta menjaga profesionalisme. Akibat dari sistem yang menurut saya belum sepenuhnya adil ini, tidak jarang muncul perasaan demotivasi di antara teman-teman wanita. Ada anggapan bahwa sebesar apapun usaha yang dilakukan, hasilnya tidak akan sebanding karena faktor gender. Namun, saya memilih untuk tidak menyerah. Saya menetapkan batas dan prioritas yang jelas. Saya tetap terus fokus berkarya, memberikan kontribusi yang nyata melalui setiap pekerjaan saya setiap hari. Eh, Sebagai bentuk pembuktian diri dan pengembangan kapasitas, saya pada tahun 2021 melanjutkan studi S2 sambil tetap bekerja penuh waktu. Ini bukan sekedar pengembangan kompetensi, tapi juga pesan bahwa perempuan mampu bekerja di bawah tekanan dan memiliki daya tahan yang sama, bahkan mungkin lebih ya dibandingkan rekan laki-laki. Pengalaman ini juga menumbuhkan kemampuan manajemen waktu dan pengambilan keputusan yang lebih matang. Saya juga terinspirasi oleh banyak teman-teman, rekan-rekan perempuan lain yang saya jumpai di tempat kerja atau dimanapun, yang di mana mereka bisa multitasking. eh, Mereka membuktikan bahwa dengan manajemen diri yang baik, lalu komunikasi dan yang terbuka dan dukungan dari lingkungan sekitar, terutama mungkin pasangan, atasan dan rekan kerja, bahwa perempuan mampu menjalankan peran ganda secara profesional. Hmm, Meski dunia konstruksi masih menghadapi tantangan dalam hal kesetaraan gender, penting untuk diingat bahwa perubahan positif masih sedang terus berlangsung. Banyak perusahaan-perusahaan, terutama BUMN besar dan perusahaan multinasional, telah mulai menerapkan kebijakan keberagaman dan inklusi eh, gender yang nyata. Teknologi juga membuka peluang baru agar perempuan dapat berkontribusi tanpa harus terjun langsung ke lapangan, seperti melalui eh, remote, remote eh, remote kontrol yang mungkin bisa di remote pekerjaan dari kantor untuk pekerjaan-pekerjaan lapangan. Komunitas engineer perempuan juga saya lihat masih terus berkembang, yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi untuk teman-teman perempuan lainnya. Yang dapat saya simpulkan adalah perempuan tidak membutuhkan perlakuan yang istimewa, melainkan kesetaraan peluang dan juga penilaian objektif berdasarkan kompetensi. Dengan membuka ruang yang lebih inklusif dan memperkuat sistem kerja yang adil, kita tidak hanya memberdayakan perempuan, tapi juga memperkuat industri konstruksi secara keseluruhan menuju masa depan yang lebih inovatif, sustainable, dan juga manusiawi.
Berikut adalah soft skill yang mendukung saya di dalam berkembang di dunia kerja konstruksi. Yang pertama, leadership. Saya percaya bahwa kemampuan untuk memimpin ini eh, dimulai dari bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Eh, yang pertama, self leadership. Leadership bukan tentang jabatan, tetapi tentang kehadiran kita dan responsibility kita. Lalu, hal lain yang dibutuhkan, emotional maturity, kematangan emosional ya. Ya, entar nak. Kematangan emosional ini terdiri dari disiplin, humility, dan emotional control yang akan menjadi kunci dari pertumbuhan personal kita. Lalu saya seringkali melakukan lead by example, yaitu saya berusaha untuk tetap tenang di bawah tekanan dan juga mendengarkan sebelum saya menjudge sesuatu. Lalu time management dan communication. Ini saya mempelajari time management dan juga communication waktu saya menyelesaikan kuliah sambil saya bekerja, di mana pada saat itu merupakan bagian terberat di dalam hidup saya tentunya, di mana saya melakukan time management. Lalu eh, apa hal yang saya lakukan pada saat saya menyelesaikan kuliah S2 saya sambil bekerja? Yang pertama saya melakukan manajemen waktu, time blocking, yaitu saya membuat boundaries yang clear antara pekerjaan saya di kantor dan juga tugas kuliah saya. Jadi saya membuat batasan yang jelas sehingga saya harus menyelesaikan eh, pekerjaan saya di kantor dan juga mengerjakan studi saya, mengerjakan tugas kuliah saya di rumah. Kemudian hal yang penting adalah juga komunikasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, harus ada komunikasi dengan eh, komunikasi dan juga collaboration dengan tim-tim dari divisi-divisi lain. Dari situ saya belajar tentang respect. Saya mulai belajar mendengarkan dan juga eh, belajar mencari solusi untuk setiap masalah yang ada bersama tim lainnya. Kemudian etika kerja, integritas dan adaptability. Eh, saya saya selalu berusaha untuk berintegritas, belajar untuk melakukan semua pekerjaan dengan sebaik-baiknya, walaupun memang di dunia kerja itu seringkali banyak revisi yang terjadi ya, terutama di dalam hal desain. Kemudian saya belajar terus untuk beradaptasi dan profesional di bawah tekanan. Selanjutnya adalah impact atau dampak yang menjadi value dari perempuan-perempuan di dunia engineering. Yang pertama, awareness. Perempuan cenderung lebih sensitif dan juga lebih peduli terhadap hal-hal detail. Selain itu, perempuan memiliki kepekaan yang cenderung lebih tinggi terhadap dinamika sosial dan operasional. Kemudian juga perempuan cenderung menangkap hal-hal kecil yang sering terlewat. Selain itu, saya sering melihat perempuan itu memiliki ketelitian dalam mengecek dokumen, prosedur, dan perhitungan yang penting untuk kualitas dan keselamatan kerja. Kemampuan ini saya percaya dapat menjadi kekuatan yang sangat membantu tim
dalam mencegah potensi masalah sejak dini. Selain itu, perempuan juga memiliki kemampuan tetap tenang dan fokus di bawah tekanan, menghadapi situasi kritis tanpa panik dan tetap fokus meskipun revisi datang bertubi-tubi dalam tenggat waktu yang cukup mepet ya, cukup ketat. Lalu perempuan lebih punya empati atau kepekaan emosional yang membantu membangun hubungan kerja yang sehat dan mendeteksi konflik sejak dini. Selain itu, saya juga salut eh, bahwa perempuan-perempuan itu mempunyai kemampuan multitasking, yang dimana perempuan eh, berpeluang mengelola banyak hal sekaligus secara efisien, lalu menjaga keteraturan dan situasi kompleks. Perempuan terbiasa, mungkin karena dipaksa oleh lingkungan dan juga budaya, perempuan jadi terbiasa menjalankan banyak peran sekaligus, baik di rumah, di kantor, maupun di dalam kehidupan sosial. Dari situ saya belajar untuk tetap terorganisir, sistematis, dan mampu menjaga kualitas kerja meski dalam situasi yang penuh tekanan. Eh, Selain itu, kontribusi positif dalam tim dan lingkungan kerja yang eh, dibawa oleh teman-teman engineer wanita, yang pertama komunikasi. Gaya komunikasi yang lebih mendengar menurut saya, dan ini dapat memperkuat kolaborasi dalam tim. Lalu kepemimpinan yang cenderung lebih partisipatif, mendorong rasa memiliki dan kerjasama yang erat antara anggota tim. Lalu support, yaitu memberikan dorongan kepada rekan kerja, membangun lingkungan yang saling mendukung dan berkembang. Selain itu, perempuan cenderung lebih detail, perhatian tinggi terhadap resiko kecil dan dokumentasi, menjaga kualitas dan menghindari kesalahan-kesalahan teknis. Selain itu, kematangan mental dalam menghadapi tekanan berulang dalam tantangan emosional sehari-hari. Selanjutnya adalah harapan mungkin untuk teman-teman engineer di masa yang akan datang. Yang pertama, autentik, jadilah dirimu sendiri, tidak perlu mengcopy siapapun. Yang kedua, tetap growth, buka dirimu untuk terus belajar, mengembangkan diri tidak hanya secara teknis, tapi juga secara emosional dan sosial. Kemudian inclusion, membangun lingkungan kerja yang menghargai keberagaman, gaya komunikasi dan kepemimpinan. Dukung orang-orang di sekitar kamu, belajar berkolaborasi, saling mendengar dan saling menghargai. Lalu bekerjalah dengan tujuan yang jelas, tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi membawa dampak nyata bagi orang lain. Lalu persistence, eh, jangan cepat puas, tetapkan tujuanmu, pasang bendera kemenangan yang ingin kamu raih. Mungkin jalannya tidak selalu lurus dan mudah, mungkin bergelombang, tapi bukan berarti kamu harus mengubah arah tujuanmu. Cukup ubah caranya dan terus maju. Lalu mungkin arah ke depan yang diharapkan bagi dunia kerja teknik dan konstruksi. Yang pertama, inclusion. Membangun lingkungan yang inklusif dan mendukung untuk semua latar belakang. Lalu equality, memberi akses yang adil terhadap peluang belajar, berkembang, dan memimpin. Flexibility, yaitu menerapkan kebijakan kerja yang lebih manusiawi dan mendukung keseimbangan hidup. Mentorship, menciptakan sistem dukungan dan bimbingan lintas generasi agar pengetahuan kita terus menerus berkembang, dan tentu saja mendorong lebih banyak perempuan untuk berani mengambil peran penting dan memimpin perubahan.
Selain itu, saya juga memberikan tips bagaimana teman-teman bisa join ke industri smelter dan LNG ini. Yang pertama, teman-teman mungkin harus punya technical background, eh, teknik sipil dengan punya fondasi yang kuat dalam perhitungan struktural analisis dan juga desain. Lalu, yang kedua, desain coach yang sering kali digunakan. Jadi teman-teman mungkin mulai dari sekarang harus berusaha menguasai beberapa eh, desain coach, national coach maupun international coach yang sering digunakan. Misalnya ASCE, SCA, ISC, lalu SNI 2847 itu untuk persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Lalu SNI 1729 untuk spesifikasi bangunan baja, eh, SNI 1726 tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan struktural ya. Kemudian teman-teman juga harus menguasai eh, berbagai macam software. Yang paling sering digunakan itu StatPro dan juga SAP 2000. Lalu untuk ngedraftnya itu biasanya menggunakan AutoCAD atau Revit untuk menghasilkan gambar kerja untuk konstruksi di lapangan. Selain itu, kemampuan lainnya adalah understanding in English, punya kemampuan bahasa Inggris karena semua technical report yang kita handle itu di dalam bahasa Inggris. Tapi tergantung company-nya juga ya. Kalau perusahaan eh, nasional biasanya masih ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Lalu eh, mungkin tips lain adalah teman-teman bisa follow eh, teman-teman engineer di LinkedIn dan juga jangan lupa follow beberapa perusahaan yang tadi sempat saya share karena mereka cenderung membuka lowongan pekerjaan itu di LinkedIn. Lalu eh, connect juga dengan industri-industri konstruksi lain dan eh, teman-teman yang dari top 5 university di Indonesia mungkin itu adalah sebuah privilege ya buat teman-teman untuk memulai karir di bidang ini dengan jauh lebih mudah. Tetapi mungkin buat saya yang terutama itu teman-teman harus mempunyai skill dan juga networking. Mungkin sekian sharing dari saya. Selanjutnya mungkin bisa sharing dua arah kali ya. Iya. Eh, untuk ada yang mau bertanya, kita bisa diskusi ya. Ini kita masuk Iya, ke sesi diskusi. Mungkin ada yang mau diskusi secara langsung. Ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan dan dijawab oleh Ibu Marianya langsung. Ya, Pak Sunardi Yusuf. Silakan Pak. Ya, selamat malam Bu Mira dan Bu Leticia ya atas waktunya. Eh, ini kalau saya lihat materinya dan memang dari awal penjelasan background dari Bu Mira ini kan berkecimpung di EPC ya istilahnya ya. iya, betul, Ya, betul proyek Pak. EPC. Yang setahu saya itu EPC itu mainnya di oil and gas sama mining pertambangan ya. Seperti itu. Jadi offshore ada yang onshore ya. Onshore itu yang smelter itu ya. Iya. Kalau yang offshore kan anjungan lepas pantai. Nah, eh, saya backgroundnya di building, jadi bukan di EPC. Pertanyaan saya itu yang pertama bisa dijelasin enggak itu eh, struktur organisasinya kalau di proyek EPC itu seperti apa ya?
Ya, Baik. Ya, Pak, untuk struktur organisasinya itu eh, biasanya ada tim engineering engineering atau technical department sendiri, lalu ada Project Management Office karena memang proyeknya ini kan EPC Engineering, Procurement dan juga Construction. Jadi bisa dibilang konsultan, lalu kontraktor dan juga procurement itu dalam satu apa namanya berkolaborasi lah dalam satu perusahaan yang sama. Nah, maka di situ ada tim engineering dan technical department yang terdiri dari teman-teman tim engineering dari tim proses, piping, mechanical, instrumen, electrical, dan juga civil. Lalu ada tim eh, eh, procurement-nya itu ada tim project management office, lalu business development, KHSE atau K3, dan juga finance. Namun idealnya sih begitu ya, Pak. Tapi tidak semua perusahaan memiliki struktur organisasi yang seperti itu. ini yang ditampilkan Bu Mira ini eh, satu perusahaan. Jadi ini Iya, pemilik ya. Pemilik itu mempunyai divisi sedemikian banyak ya. iya, tiga-tiganya, Pak. Oh, jadi misalnya pemilik itu misalnya PT Freeport gitu ya. Dia itu punya Mm-mm, divisi Engineering Technical Department. Ini berarti mm-mm. dari sisi owner ya, kalau Freeport ya. Project Management Office berarti dia punya MK in-house. Iya. Oh, ada MK in-house, Mm-mm. ada divisi engineering, kemudian business development department, oke, sama QS. Oh, nah ini posisinya, maaf boleh tanya, posisinya Mm-mm. Bu Mira eh, Saya, di iya, PT CTCI itu di owner ya? di EPC, Pak. PT CTCI ini adalah EPC. Maksudnya kontraktor, owner atau MK ya? Ini Eh, agak beda kalau sama yang gedung. iya, kalau gedung itu kan ada konsultan dan juga ada kontraktor ya, Pak. Iya, Kalau beda. EPC, sedangkan kalau EPC itu kontraktor dan konsultan itu digabung dalam satu perusahaan. Kontraktor dan konsultan digabung satu perusahaan. Iya, nanti kita bertanggung jawabnya kepada kalau tim engineering kita bertanggung jawab kepada tim engineering dari owner. Mereka yang akan melakukan review terhadap desain kita. Bu Mira, Bu, apa boleh ya? Eh, Kalau di gedung itu pasti independen ya. Iya, Artinya dari Gunung kan Independen. konsultan nggak mungkin jadi kontraktor gitu. Itu kan Iya, nantinya jadi nggak independen. Loh kalau di EPC itu diizinkan. iya diizinkan, Pak. Oh, berarti boleh dibilang ini masuknya di EPC ini desain and build. Kalau desain and build bukannya desain dan build itu sendiri-sendiri ya, Pak, kalau saya tidak salah ya. Kalau desain and build berarti ada konsultan dan ada kontraktor ya. Enggak. Kalau di gedung desain and build ya kontraktornya yang desain dia yang bangun. Oh, ya udah. Iya, berarti desain Ya. and build. Mm-mm. Oh, desain and build. Oh, Iya. kalau yang ini berarti PT CTCA itu dia konsultan, jadi ada proyek misalnya Freeport di Gresik bangun smelter, oke Mm-mm. maunya dari owner apa, itu Mm. ditangkap oleh PT CTCA, didesainkan, kemudian dilaksanakan ya. Jadi Iya. desain juga dilaksanakan. Mm-mm. Oh, oh boleh Betul, Pak. boleh boleh seperti itu ya. Iya. Oke. Kemudian Bu Mira posisinya di Engineering and Technical Department ya. Iya, betul, Pak. Ya, oke. Ini pertanyaan saya yang terakhir. Kalau di gedung itu kan ada eh, project life cycle ya. Jadi ada pradesain, kemudian Mm-mm. desain, kemudian ada apa namanya development, pengadaan, kemudian construction, kemudian handover. Apakah di EPC juga sama ya? Sama, Pak. Tapi dilakukan oleh satu perusahaan yang sama. Satu perusahaan itu istilahnya apa aja ya? Istilahnya apa itu, Pak? Mulai dari pradesain ya. Ya, kalau di apa di gedung itu kan apa namanya pradesain. Mm-mm. Pradesain itu berarti kan boleh dibilang seperti konseptual desain ya, project punya konsep Mm-mm. gitu. Kemudian dari pradesain
masuklah ke desain. Desain itu desain development, artinya dia produknya itu adalah dokumen for tender, itu, siapa? Iya. Nah, dokumen for tender masuk ke stage berikutnya. Itu pengadaan atau procurement itu artinya tender, Mm-mm. proses tender ya. Dari proses tender, dari dokumen tender yang tadi dihasilkan proses sebelumnya, itu tender award, keluarlah produk construction drawing. Baru Mm-mm. masuklah di fase construction. Fase Mm-mm. construction nanti keluar produknya itu as-built drawing. As-built drawing masuk ke state yang terakhir itu handover ya. Iya. Dikasih ke building management gitu. Ini yang gedung seperti itu. Apakah di EPC istilahnya sama atau apa? Karena saya dengar-dengar kalau di EPC ini setahu saya itu ada. Halo. Pak Sunardi mungkin masih di mute ya, Pak? Ah ya, Oh ya, oh tadi ke mute ya. Iya. Oke oke. Kalau iya Pak. sampai mana ya tadi saya? Yang enggak. Apakah lingkup kerjanya sama ya, Pak? Iya, apakah lingkup kerjanya eh, untuk prosesnya itu sama ya? Kalau yang di saya sorry ya, saya ulangi. Kalau yang di gedung kan ada pradesain tuh, Mm-mm. konseptual desain dari konseptual desain, keluar skematik, masuklah ke desain. Desain itu fase kedua, desain development tujuannya untuk menghasilkan dokumen for tender produknya. Dari situ Mm-mm. masuklah ke pengadaan atau procurement, itu proses tender. Hasilnya itu adalah eh, apa for construction drawing ya, ditunjuk Mm-mm. kontraktornya. Dari for construction drawing kontraktor nanti membuat ship drawing. Produk dari akhir dari construction, fase construction itu adalah as-built drawing. As-built drawing Mm-mm. masuklah ke nanti ke dokumen SLF, ke building management dan over untuk serah terima. Nah, apakah di IPC juga sama istilahnya? Karena saya ini kalau tidak salah, kalau salah salah tolong dikoreksi. Saya dengar-dengar kalau dari teman-teman EPC itu istilahnya ada yang pra FEED, Iya, fit ya, Pak. kemudian Iya. itu Front FEED itu kan engineering. konseptual ya, Iya, kemudian itu masuk yang FEED itu front end engineering design, iya, kemudian baru masuk ke project execution. Itulah project iya. execution itu yang pelaksanaan proyek itu yang artinya yang EPC, engineering procurement sama construction. Nah, apakah Mm-mm. itu benar atau bagaimana istilahnya? Iya, benar, Pak. Ada apa? Front end engineering design itu fit yang kita propose ke owner untuk melakukan bidding mungkin ya, untuk mendapatkan proyek tersebut. Nah, kemudian untuk apa namanya konstruksi, iya ya, proses eh, konstruksi itu kita melakukan engineering dan juga eh, konstruksi di lapangan. Untuk proses engineeringnya itu dilakukan oleh tim engineering di kantor untuk membuat di apa ya namanya ya construction drawing. Ya. Kalau untuk lingkup besarnya itu sama, Pak. Nanti akan, cuman timnya berbeda-beda. Biasanya kita ngasih ke subkon juga sih untuk, kalau bisa dilakukan oleh perusahaannya sendiri, dilakukan sendiri untuk konstruksinya di lapangan. Tapi kalau misalkan tidak bisa dilakukan, kita hanya melakukan engineering dan technical design-nya itu untuk menghasilkan eh, detail drawing untuk Iya, atau detail drawing untuk construction atau forecon ya bisa disebut ya. Itu selanjutnya akan dilakukan build struktur yang sesuai dengan desain yang sudah dibuat oleh tim engineering. Lalu apabila pekerjaan di lapangan sudah selesai, sama akan melakukan handover ke owner. Tapi semua tanggung jawab itu dilakukan oleh satu perusahaan. iya, Entah dia menggunakan vendor atau subkontraktor itu bebas. iya. Ini saya berkembang ini ya. Pertanyaan ketiga. Karena ini proyek EPC itu desain execute oleh baik kontraktor, contohnya PT City, CI yang tempatnya Mm-mm. Bumi Kerja. Katakanlah ini misal, secara legal kontrak itu diizinkan enggak? Artinya gini, eh, PTA saya tunjuk, oke dia melakukan pra FFD, apa FF, pra FFD, FFD semua itu masuk ke dokumen.
secara anggaran biaya secara pasti untuk masuk ke project execution. Nah, dari owner, suatu saat sudah kamu stop sampai situ aja dah desainnya. Saya sudah oke, tapi cukup. Saya tak ganti ke kontraktor yang lain, kontraktor EPC juga. Itu ada nggak seperti itu? Secara legal kontrak bagaimana? Oh, secara legal kontrak saya kurang begitu paham ya, Pak. Cuman biasanya mungkin tim owner sudah melakukan peninjauan terlebih dahulu ya kepada perusahaan EPC yang akan dia eh, akan dia kasih pekerjaan. Jadi hampir jarang terjadi, tapi mungkin ada yang terjadi seperti itu pada eh, Ya. di tengah jalan mungkin karena pekerjaannya tidak sesuai bisa ganti ganti perusahaan lain gitu. Ganti EPC lain. Nah, itu secara legalnya diizinkan. Artinya desain dari kontraktor EPC ini yang sudah melakukan FFT itu dipakai lagi, diteruskan tuh, untuk ke Oh, kontraktor yang ditunjuk baru. Nah, itu diizinkan enggak? Melawan hukum enggak? oh, nggak tahu ya Pak. Cuman kayaknya ada dengar cerita dari teman-teman juga ada sebuah proyek smelter sih. eh ada kasus seperti itu. Jadi karena ada masalah di tengah jalan, perusahaan EPC tersebut di-cut. Akhirnya diganti dengan perusahaan EPC baru tapi untuk technical engineeringnya itu kan sudah Ya, selesai dan sudah close, ya. bisa bisa dipakai gambar dari apa? Iya, gambar kerja dari eh, technical engineering sebelumnya, Pak. Oh, Dan itu berarti tidak masalah. secara legal memungkinkan ya kalau ada kejadian itu. Iya, Tinggal dan diatur mungkin di dalam kontrak bagiannya ya. Artinya, oke, kontraktor A ini selesai di FFD itu layak untuk dapat fee sekian. Itu yang dibayar mungkin gitu ya. iya, sepertinya begitu, Pak. Tapi bukan berarti kontraktor EPC tersebut mengklaim bahwa desainnya dia nggak boleh dipakai, enggak ya. Oh, nggak ada. Nggak ada kejadian itu. Oke, Iya. ini pertanyaan saya terakhir yang keempat. Fase Mm. procurement, karena EPC Mm-mm. itu kan saya lihat dulu kan mesin-mesin ini kan jelimet ya. Mm-mm. Itu lihat aja bentuk bangunannya sudah pusing. Ini banyak macam-macam itu kelihatannya mesti kudu import semua tuh. Saya bahkan Iya, pernah lihat cara prosesnya offshore itu bawa apa chimney-chimney pakai mobil dengan rodanya yang banyak atau apa. Proses procurementnya aja sudah berat ya. Jadi skidulnya itu sangat ketat sekali. Nah, maksud iya. saya itu proses procurementnya itu sudah mulai jalan di fase FEED atau pada waktu project execution. Biasanya berjalan eh bersamaan sih, Pak. Makanya makanya tadi saya bilang eh, pada waktu sharing itu saya bilang kita cenderung punya banyak sekali revisi pekerjaan untuk engineering karena eh, tim procurement dan juga ya tim procurement itu melakukan pekerjaannya bersama-sama gitu, Pak. Jadi nanti pasti akan ada revisi mengikuti desain dari vendor atau Oh, equipment-equipment milik vendor gitu. oh, berarti pada waktu proses FEED, front, Mm-mm. pada waktu mematangkan FF, FEED, FEED, belum masuk ke project execution, EPC, Engineering Procurement Construction, itu proses procurement sudah dijalankan ya. Pesan Iya, barang apa-apa itu sudah jalan. iya, mungkin PO Pak. Belum belum di ini ya, belum nanti kan eh, barang datang setelah strukturnya udah ready. Oh, oke. Tapi kalau Iya, proses PO kan pasti ada down payment atau apa. iya, Betul iya. ya? Nah, kalau Betul. itu misalnya berhenti di tengah jalan, yang tanggung jawab siapa? Tetap owner atau kontraktornya? Kalau udah EPC, misalnya sudah diserahkan kepada EPC berarti EPC-nya. Maksudnya kalau kalau seperti itu, apakah pada waktu proses FEED, kontraktor itu pada waktu melakukan procurement harus seizin oleh owner atau dia boleh berjalan sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin owner? Dari tim owner punya tim engineer sendiri, jadi kayaknya mereka akan berkoordinasi terlebih dahulu ya Pak untuk memastikan eh, keinginan dari owner harusnya. Nah, berarti kesimpulannya pada waktu proses procurement yang dilaksanakan meskipun di fase FEED itu harus sepengetahuan dan seizin owner ya.
Jadi kalau Iya, misalnya ada proses di cut tengah jalan atau apa, ganti kontraktor EPC lain, kan owner tetap bertanggung jawab. Karena pada waktu saya sebagai kontraktor yang ditunjuk, saya pada waktu order itu ngajukan PO, bayar down payment kan sepengetahuan dan seizin dia, gitu ya. iya, iya betul. Ya, oke. Terima kasih, karena beda dengan yang gedung gitu. Iya betul, Pak. Beda dengan Ya, konsultan dan makasih Bu Mira, kontraktor. Bu Leticia atas waktunya. Thank you. Iya. Oke, terima kasih Pak Sunardi atas pertanyaan-pertanyaannya ya. Kemudian kita akan ke Pak Heri Prasetyo. Silakan Pak. Oke, selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, eh, kenalin aku Heri Prasetyo. Aku seorang mahasiswa sekarang di semester 4 dan melihat webinar pada malam hari ini benar-benar terbantu untuk terbuka bagaimana struktural yang ada di bagian pekerjaan offshore ataupun onshore dan tentunya dalam hal ini di bidang yang akan saya minati ke depannya yaitu struktural. Dan kebetulan pula di pertanyaan sebelumnya juga ada pertanyaan keterkaitan dengan Pak Sunardi ya tadi kalau tidak salah mengenai struktural yang ada di bagian gedung. Nah, ini sedikit pertanyaan ke Bu Mira. Mm-mm. Rekomendasi apa Bu bagi saya sekarang untuk ya dari mahasiswa semester 4 agar bisa berpromosi di bidang onshore maupun offshore, tentunya juga pada bagian di structural engineering. Jadi maksud saya ini bagaimana cara spesifikasi untuk mempromosikan diri sehingga Hmm. suatu saat nanti ketika saya lulus kuliah ataupun masih di akhir-akhir masa studi bisa mendapat pekerjaan secara lebih cepat. Mungkin seperti itulah. Hmm, mungkin untuk mahasiswa ya. Eh, Kalau dulu menurut pengalaman saya, karena memang saya juga sebenarnya tidak terlalu familiar ya dengan industri EPC ya pada waktu itu. Eh, Biasanya saya melakukan, saya sering sekali berada di LinkedIn. Saya lihat itu postingan-postingan. Oh ya, saya follow dulu, terutama saya follow dulu industri-industri yang berkecimpung di dunia EPC dan juga LNG. Bagi teman-teman yang fresh graduate, teman-teman punya kesempatan yang sama kok. Banyak perusahaan-perusahaan EPC itu yang membuka peluang kerja untuk teman-teman fresh graduate dan juga teman-teman teman-teman dari pengalaman kerja yang masih dini ya mungkin 1 sampai 2 tahun pengalaman kerja. Biasanya teman-teman bisa lihat itu di LinkedIn dan juga mungkin teman-teman bisa follow misalkan perusahaan apa ya, JGC atau Tripatra. Teman-teman bisa follow eh, orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Mereka biasanya sering kalau nggak ada kerjaan mungkin itu ya, mereka suka nge-like postingan. Itu bisa jadi sumber informasi bagi teman-teman karena kadang-kadang juga kita tidak memantau LinkedIn secara terus-menerus ya. Oh ya, yang pertama sekali mungkin dilakukan adalah membuat akun LinkedIn, di mana di situ kita akan punya jaringan profesional, kita bisa lihat berbagai macam peluang dan juga lowongan kerja yang diposting di sana. Selain itu, eh, teman-teman juga mungkin harus mempunyai skill, soft skill dan juga hard skill. Mungkin teman-teman bisa dari sedini mungkin untuk belajar eh, dengan mungkin dengan kursus ya. Belajar Stat Pro, lalu kalau SAP 2000 kan mungkin sudah familiar ya di kampus, tapi kalau Stat Pro itu masih lumayan jarang, jadi teman-teman bisa Gitu loh, kan baru bisa ikut kursus atau pelatihan Stat Pro. Kemudian teman-teman juga biasanya di postingan ini apa namanya lowongan kerjanya itu teman-teman wajib untuk punya kemampuan Stat Pro, SAP 2000, lalu kemampuan untuk menggambar eh, dengan aplikasi AutoCAD atau Revit. Seenggaknya kalau Revit mungkin seenggaknya teman-teman punya pernah tahu lah. Kalau untuk eh, desain codes dan juga cara mendesain, mungkin
sebagai fresh graduate, teman-teman uh, lebih banyak belajar tentang struktural analisis untuk konstruksi bangunan beton dan juga baja, karena biasanya perusahaan-perusahaan EPC itu membuka lowongan kerja untuk fresh graduate dan juga untuk fresh graduate biasanya ada, dan juga kadang-kadang yang sudah berpengalaman experience itu masih ada tes. Jadi eh, sebisa mungkin teman-teman bisa lolos di dalam eh, technical test yang diberikan oleh perusahaan gitu. Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaan lanjutan. Hmm. Sesuai apa yang saya rasakan dan analisa yang saya lakukan, untuk bekerja di bidang struktural ini tentunya harus menguasai mekanika bahan maupun mekanika teknik. Hmm. Nah, untuk kedepannya nih Bu, saya ingin bertanya, apakah eh, bekerja di bidang struktural analisis ini nanti adakah berpotensi untuk tergantikan oleh sesuatu, tentunya untuk sekarang sih AI ya, untuk yang cukup familiar di zaman sekarang. Nah, Hmm. potensi-potensi kedepannya ini untuk di bagian struktural analisis ini apakah masih cukup besar di bidang perancangan beton maupun baja, Bu? Iya, kalau menurut saya eh, perancangan dan desain struktur itu lumayan kompleks ya, lumayan rumit. Jadi sejauh ini kalau saya melihat dalam waktu dekat mungkin kita belum akan tergantikan oleh AI ya. Dan mudah-mudahan sampai ke depannya karena eh, ke depannya juga kita tidak tergantikan oleh AI. Jadi tetap didesain oleh manusia ya, semoga ya. Oke, semoga saja ya, Bu. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir nih. Eh, di bagian onsor sendiri untuk struktural yang 100%, jangan 100%, persentasenya tertinggi itu di bagian baja ya tentunya. Iya, lebih cenderung baja karena mengejar progres lapangannya. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, Ibu. Iya, oke. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan di kolom komentar karena juga cukup ramai juga di kolom komentar ini. Eh, Tadi karena Pak Heri juga bertanya soal semester 4 apa yang harus dipersiapkan untuk anak kuliah zaman sekarang nih untuk persiapan untuk di dunia pekerjaannya nanti ya. Nah, ini ada saya lihat ini pertanyaan dari Putri Pon. Mau tanya ke Ibu Mira, yang jurusan manajemen konstruksi, di kuliahnya Mm-mm. ya, manajemen konstruksi, apakah lebih kecil peluangnya untuk ke civil structure di smelter dan lain-lain? Kalau untuk apa structure engineer kemungkinan akan susah ya kalau dari manajemen. Cuman biasanya kalau tim manajemen itu ke lapangan dulu. Nanti bisa untuk melit tim structure engineer di kantor bisa. Setelah bisa menjadi berpeluang menjadi lead ya. Karena kan punya apa namanya pengalaman di lapangan ya. Tapi biasanya mereka cenderung ke lapangan dulu. Oh, ya, oke, mungkin itu untuk pertanyaannya dari Ibu Putri Fon ya. Oke. Ada, oh ya, saya maaf tadi saya nggak kelihatan ada yang sudah resen dari Pak Deddy Susanto. Silakan Pak. Ya, eh, ya selamat malam ya. Saya eh, tidak bertanya, tapi saya tadi kan memang terlambat gabung ya. Cuma saya tadi begitu masuk, saya mendengar diskusi ya. Tadi ada pertanyaan Pak Sunardi ya, kalau nggak salah tadi ya. Mm-mm. Nah, ini nganu Pak, saya mungkin nganu boleh ya sedikit menambahi penjelasannya nganu ya tadi yang dari Bu Mira ya. Ya. Ya, jadinya nganu Pak Sunardi, jadinya untuk apa eh, yang pernah ya sepengalaman yang saya alami untuk proyek EPC ya, jadinya memang di awal itu apa owner itu untuk proses lelang itu memberikan suatu dokumen fit front end engineering design. Nah, itu sebagai dasar dalam lelang dan dalam nantinya apa
kontraktor yang ditunjuk itu melakukan detail engineering design. Nah, setelah detail engineering design, itulah yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan konstruksi, baik konstruksi maupun di procurement. Jadinya tadi sekalian menjawab, jadinya proses procurement itu memang setelah ada detail engineering design yang disetujui owner, yang di mana detail engineering design itu ya harus sesuai code yang berlaku, dan mungkin ya kalau saya pengalaman dulu karena oil and gas itu harus juga mendapat persetujuan dari Kementerian SDM ya waktu itu ya. Nah, itu Pak. Jadinya kalau untuk pengadaan memang tetap harus setelah selesainya detail engineering design dan mendapat persetujuan dari owner, baru bisa dilakukan procurement dan construction-nya. Memang yang tadi disampaikan ini terkait permasalahan waktu. Nah, memang untuk proses DED itu memang harus dilakukan sesegera mungkin. Memang bisa overlapping tadi yang ada ya Bu Mira tadi ya. Overlapping memungkinkan misalkan ya kita untuk struktur struktur bawah katakanlah pondasi. Nah, ini kan kita dari dokumen FIT itu kan nanti hitungannya lebih ke detail. Tapi untuk berat seperti katakanlah nanti katakanlah saya waktu itu karena di gas ya terminal LPG itu berapa berat tangki bola, kemudian berapa berat mesin, pemipaannya akan seperti apa, itu sudah bisa dilakukan estimasi yang menjadi dasar untuk dilakukan procurement di pekerjaan sipilnya. Sedangkan untuk procurement pekerjaan mechanical, electrical maupun instrumentasi memang tetap harus menunggu persetujuan. Nah, ini memang butuh waktu yang cukup lama untuk proses procurement-nya. Memang betul, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi. Baik. Oh ya, kita untuk silakan Ibu Vida. Oh, Ke Ibu Ida dulu lah. oh. Silakan Ibu Vida, sudah mengangkat tangan. Oke, eh, sebelumnya terima kasih ya Mbak Listia. Oke, selamat malam semua, selamat malam juga Ibu Mira. Perkenalkan nama saya Vida. Kebetulan itu summarize saja ya. Sebelumnya itu saya punya background sebagai QC fabrikasi baja. Jadi sedikit tahu itu banyak perihal EPD dan smelter. Mohon koreksi juga, tapi tolong maaf ya kalau ada noise, soalnya saya masih ada di tempat kerja. Kalau koreksi tadi kan saya lihat ada foto Bu Mira itu terkait project oversize ya Bu di Taiwan. Pertanyaan saya itu kan enggak, sebelum lompat ke pertanyaan itu kan tadi Bu Mira itu sempat ada nge-point out terkait kita sebagai pekerja wanita di bidang engineering itu kan terkendala di pernikahan seperti itu. Jadi banyak dari kita yang mengalami keterlambatan terkait promosi seperti itu. Jadi mungkin ada banyak juga yang mengambil aman untuk bekerja di balik meja begitu. Pertanyaan saya, ada nggak sih hard skills selain aplikasi support seperti STAD, Revit dan lain sebagainya, atau kode standar dan lain sebagainya, itu kira-kira ada nggak sih sertifikasi yang menunjang kita untuk berkarir sebagai engineering atau project? Kan kalau di fabrikasi baja itu kan ada project gitu kan ya Bu, setiap project yang masuk itu ada nggak sih sertifikasi yang harus kita tekuni untuk menunjang karir
sebagai engineering atau project begitu. Kan kalau di lapangan itu misalkan sebagai welding inspector itu kan harus ada sertifikasinya ya Bu. Gitu. Mm-mm. Nah kalau untuk engineering dan project itu kira-kira ada nggak sih sertifikasi yang harus kita tekuni sebelum berkarir sebagai engineering di bidang oil dan gas seperti itu. Terus apakah itu memakan waktu gitu? Apakah memakan waktu seperti sertifikasi welding engineer itu kan yang saya tahu ya, yang saya tahu itu kan ada 6 bulan offline. Nah, untuk mungkin untuk adik-adik yang masih kuliah dan berminat mungkin bisa mengambil waktu istirahat sebentar setelah lulus untuk fokus mengambil sertifikasi. Jadi sebelum masuk terjun itu sudah siap atau mungkin bisa sambil kerja bisa sambil mengikuti sertifikasi. Itu aja sih Bu, jadi concern saya. Oke, baik. Eh, Sejauh pengalaman saya dan yang saya lihat di lapangan untuk industri EPC, eh, hampir tidak ada kebutuhan untuk sertifikasi tertentu. Kalau di konsultan mungkin harus punya ya sertifikasi, misalkan sertifikasi keahlian, eh, apa itu? Misalkan apa? Ahli bangunan gedung, ahli jembatan, segala macam itu ya. Yang saya lihat memang itu kebanyakan dibutuhkan di dunia konsultan dan juga fabrikasi. Tetapi untuk di dunia EPC sendiri, mungkin karena tidak ada lembaga yang mewadahi dan juga kita eh, dan sampai hingga kini tidak ada eh, requirement kita harus mempunyai sertifikasi tertentu. Dan saya sendiri bersama teman-teman lain, karena memang kita tidak punya kualifikasi sertifikasi ini, namun kita juga tetap eh, membuat sertifikasi sendiri. Misalkan kalau di EPC mungkin kita cuman butuh ahli bangunan gedung, karena memang tidak ada ahli ahli apa ya ahli engineering untuk infrastruktur di LNG atau smelter. Lalu mungkin teman-teman yang lain juga eh, memperdalam atau menambah skill dengan mengambil kuliah profesi. Tapi ini memang dampaknya belum begitu terasa ya. Tapi rata-rata teman-teman mengambil kuliah insinyur sekarang gitu. Mulai dari sekarang. Cuman memang untuk kebutuhan di lapangannya itu belum belum perlu ya. Tapi kalau untuk sertifikasi itu kadang-kadang juga malah dibuatkan oleh perusahaan. Karena memang sertifikasi ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan tender national tender ya mungkin di Indonesia begitu. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Mira. Mm-mm. Semoga bisa jadi nonton untuk yang lain juga dan dari saya untuk ke depannya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Fida. Oke, terima kasih Bu Vida atas pertanyaannya. Kita akan melihat screen dari Mas Facul ya. Oh, oke. Q&A udah ada daftar pertanyaannya. Yang pertama, Bu, dari Wanda. Seberapa penting komunikasi lintas divisi dalam proyek skala besar dan bagaimana cara Kakak membangun relasi? Oke, baik. Saya jawab. Yang pertama, seberapa penting komunikasi lintas divisi dalam proyek skala besar? Biasanya dalam proyek skala besar, malahan komunikasi lintas divisi itu hampir tidak ada. Kalaupun ada komunikasi lintas divisi, biasanya terjadi secara profesional dengan eh, mengirimkan email kepada divisi yang dituju. Kalau di apa namanya industri-industri dengan skala kecil, biasanya komunikasi lintas divisi ini terjadi secara spontan karena kita bisa langsung datengin langsung divisi yang kita tuju gitu. Kalau di apa project skala besar itu rata-rata sih komunikasi lintas disiplinnya cenderung minim. Lalu bagaimana cara saya untuk membangun relasi? Eh,
Mungkin salah satu cara yang biasa saya lakukan adalah memfollow teman-teman profesional di LinkedIn. Selain itu, saya juga karena saya sering eh, pindah-pindah sektor perusahaan, jadi relasi saya bangun dari sana juga. Oke, jadi terus membangun relasi dengan tidak malu untuk apa namanya membangun networking dengan teman-teman ini ya, se apa ya saya mau bilang sebidang ya. Oke. Kemudian dari Nurul ya, kira-kira kompetensi teknis apa saja yang paling krusial untuk mulai kami kuasai sejak di bangku kuliah, Bu? Dan secara khusus sebagai perempuan, apakah ada tantangan atau realita tertentu yang perlu kami persiapkan atau pahami lebih awal agar bisa lebih siap saat memasuki dunia kerja? Terima kasih. Oke, baik. Kompetensi teknis yang paling krusial itu mungkin tadi ya, apa? Kalau saya dulu nyebut mata kuliahnya itu analisa struktur. Mungkin teman-teman lain ada yang menyebutnya Halo? mekanika bahan dan halo. Boleh dilanjut, Bu, Mbak Mila? Ya, halo. Maaf, tadi Halo? terputus ya. Ya, halo, saya masuk ya? Iya, masuk. Oh, ini yang terputus Letisianya ya. Iya benar-benar. Ini Oh, Kak oke. Leticia lagi terputus. Mungkin bisa dilanjut, Bu Mila. Iya, kompetensi teknis apa yang paling krusial adalah menguasai mungkin mata kuliah analisa struktur atau mekanika teknik ya sebutannya. Mekanika teknik dan juga mekanika bahan. Itu sih yang penting dikuasai dan juga software. Karena kita tentunya tidak bisa menghitung manual. eh, ada perhitungan-perhitungan manual, tapi kalau perhitungan analisa struktur untuk mengeluarkan gaya dalam itu kan kita butuh softwarenya. Jadi teman-teman harus membuka diri untuk belajar software sebanyak-banyaknya. Software-software yang paling sering digunakan di dunia industri LNG dan eh, smelter di Indonesia itu kebanyakan Statpro. Secara khusus, apakah ada tantangan atau realita tertentu yang perlu kami persiapkan? Hmm, tantangan atau realita tertentu ya. Mungkin kalau saya sendiri, tantangannya adalah pertama saya tidak berasal dari top 5 university di Indonesia, jadi itu ada tantangan tersendiri lah. Biasanya teman-teman dari top 5 university di Indonesia itu punya peluang kerja yang lebih besar dibandingkan teman-teman yang di luar top 5 university ya. Itu sebuah realita yang mungkin tidak bisa dipungkiri. eh, yang kita persiapkan mungkin soft skill ya, teman-teman perlu juga soft skill. Teman-teman harus selalu membuka diri dan juga membuka peluang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Dan juga mungkin kalau di awal ya sebagai fresh graduate, karena memang kadang-kadang mencari kerja di fresh graduate itu kadang bisa gampang, kadang bisa susah. Eh, jadi teman-teman perlu membuka peluang sebesar-besarnya, tidak perlu terlalu idealis, saya harus ke perusahaan ini, saya harus ke bidang ini. Teman-teman mungkin tidak perlu terlalu idealis, teman-teman bisa mencoba industri-industri tertentu nanti bisa seiring berjalannya waktu, teman-teman punya pengalaman juga, lalu teman-teman bisa punya networking yang lebih baik, dan teman-teman bisa pindah lintas sektor. Begitu, Oke, Leticia, kira-kira. oke ya. Kemudian kita akan lanjut, mau tanya dari Pak Agung, mau tanya ke narasumber.
untuk bekerja di dunia pertambangan dan perminyakan, 80% waktunya ada di lapangan dan 20% waktunya untuk keluarga. Apakah ini akan mengganggu kehidupan keluarga bagi yang sudah menikah tentunya? Oh, mungkin mungkin iya ya kalau bekerja di lapangan. Cuman memang karena saya memikirkan saya adalah pekerja perempuan, ke depannya karir karir saya bagaimana. Jadi eh, sedini mungkin saya berupaya untuk saya bisa bekerja di belakang meja. Saya tidak terjun ke lapangan karena saya tahu ada konsekuensi ini ya. 80% waktu kita pasti ada di lapangan dan sangat sedikit waktu untuk keluarga ya. Itu realita yang tidak bisa dipungkiri juga ya saya kira. Kalau Oh, untuk mengganggu kehidupan keluarga atau tidaknya itu tergantung dari eh, internal keluarganya sendiri ya. oke. Kemudian menarik menyimak sharing dari perwakilan perempuan di bidang yang didominasi kaum pria, apalagi dengan lingkungan yang memberatkan kaum perempuan. Dengan semua beban dan tekanan yang sudah Bu Mira lewati dan sedang jalani, apakah Ibu menikmati perjalanan karir ini? Jika iya, apakah ada tips dari Ibu Mira sendiri untuk menikmati sesuatu karir meskipun ada tekanan tersendiri? Oke. Dengan semua beban dan juga tekanan dan pengalaman yang saya lewati, tentu saja saya sangat menikmati menjalani karir sebagai civil and structure engineer, walaupun memang uh, banyak sekali tantangan yang saya hadapi di dunia kerja, mulai dari revisi yang kadang-kadang bikin kita burn out, tapi saya selalu balik ke diri sendiri, saya refleksikan ke diri sendiri apa sebenarnya tujuan saya, apa keinginan saya, dan saya berusaha mencari pekerjaan yang dimana saya memang mencintai dan suka sama pekerjaan itu. Kalaupun sebelumnya memang mungkin terpaksa ya. Jadi kalaupun terpaksa, saya berusaha untuk gimana kalau saya merasa terpaksa dan ini tidak sesuai dengan keinginan saya, sebaiknya kita out. Tapi kalau mau tetap bertahan, kita berusaha untuk mencintai pekerjaan yang kita pilih. Dari situ akan tumbuh eh, rasa senang ya dari diri kita. Kita bisa menikmati hari demi hari dengan bahagia, walaupun memang eh, setiap pekerjaan itu kan ada plus minusnya ya. Tapi saya berusaha tetap fokus dengan tujuan yang ingin saya capai. Saya berusaha untuk bekerja sesuai passion dan juga cita-cita saya. Oke, baik. Kemudian dari Pak Nandang, terima kasih banyak Bu atas sharingnya. Saya merasa sangat relate dengan Ibu yang juga berasal dari kampus swasta. Setelah lulus, saya aktif melakukan upskilling, baik melakukan pelatihan maupun belajar secara otodidak. Izin bertanya, Bu, apa yang bisa saya lakukan agar semangat untuk terus berkembang tidak padam, terutama sebagai lulusan kampus swasta, mengingat Ibu sempat menyebut bahwa lulusan kampus top memiliki privilege tersendiri. Iya, betul. Realita di lapangan memang seperti itu ya, tidak bisa dipungkiri kalau memang lulusan dari top eh, top kampus di Indonesia itu merupakan sebuah privilege tersendiri. Namun biasanya ini hanya akan terjadi, eh, saya tidak tahu sama atau tidak dengan pengalaman teman-teman yang lain. Ini biasanya terjadi pada saat kita fresh graduate, di mana perusahaan-perusahaan masih melihat latar belakang kampus ini alumni kampus mana nih biasa karena mereka juga punya mungkin berdasarkan proses penyaringan itu punya pengalaman kalau misal dari kampus A itu lulusannya biasanya tuh bagus segala macam. Nah, kita dari kampus-kampus swasta itu biasanya cenderung melakukan pembuktian diri ekstra ya. Betul, saya juga dulu sering belajar secara otodidak. eh, oh ya, dan juga apa ini saya lakukan agar semangat untuk terus berkembang tidak. Oh ya, untuk semangat supaya tidak padam, mungkin teman-teman bisa apa melihat eh, teman-teman lain yang punya kisah-kisah inspiratif seperti itu ya.
biar tetap semangat kita terus membara dan juga punya tujuan yang jelas. Oh ya, sekaligus juga teman-teman, walaupun teman-teman dari top university di Indonesia punya preferensi tersendiri, tetapi saya percaya bahwa eh, skill kita lebih, skill itu adalah yang terutama. Jadi teman-teman setelah masuk perusahaan tentu teman-teman buktikan dengan skill yang teman-teman punya gitu. Oke, kemudian ada Kian yang lanjutan. Oke. Oke, terima kasih Bu Mira dari sharing-sharingnya untuk kita semua malam hari ini, apalagi kayak untuk pengalaman-pengalaman peran wanita dalam dunia teknik sipil ini sendiri. Nah, saya juga ngelihat ini kayaknya ada Ibu Herlina Susilawati ya, komen di ruang chat, di chat. Betul, dalam faktor gender di pekerjaan membuat wanita juga sulit dapat jodoh karena fokus kerja. Sebab saya sendiri juga belum dapat jodoh. Ya, mungkin Bu Mira ada masukan atau kata-kata sedikit motivasi ya untuk seperti ini ya, gimana? Kalau susah mendapat jodoh mungkin relate juga ya, karena memang kita terlalu fokus dengan pekerjaannya, jadi lebih sibuk untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita daripada membangun relationship dengan dengan lawan jenis mungkin ya. Itu saya juga tidak punya saran lah kalau untuk itu. Iya, mungkin karena kita juga sudah kayak yang tadi Ibu Mira bilang di sini kan maksudnya di dunia FTC itu punya deadline yang sangat Ya, ketat. banyak, sangat cepat dalam durasi yang cepat, perubahan-perubahan yang diminta oleh owner yang kita harus kerjakan. Jadi itu kayaknya mungkin daripada kita menghabiskan waktu untuk ngobrol, mending kita kerja gitu. Mungkin seperti itu ya. Iya. Iya. Oke, malam ini pengalaman yang sangat kesempatan yang sangat baik buat kita semua, apalagi untuk para wanita di dunia teknik sipil ini yang sering kita banyak mungkin dapat tantangan gitu, tidak hanya dari teknis saja, tapi kita juga tantangannya dari sosial, dari culture juga, persepsi dengan gender, diskriminasi gender kita juga sendiri. Nah, itu seringkali juga untuk eh, demotivasi ya untuk teman-teman wanita di dalam dunia teknik sipil. Nah, tapi nggak harus menutup kemungkinan gitu untuk maksudnya tantangan-tantangan yang kayak dari luar yang kita terima itu bisa kita ubah juga menjadi motivasi kita untuk menetapkan tujuan kita tanpa harus memikirkan banyak tekanan-tekanan dari luar, dari sekitar kita, dari lingkungan kita tentang peran wanita di dalam dunia teknik sipil ini bisa kita jadikan motivasi untuk kayak oh kita juga bisa, wanita juga bisa untuk berperan di dalam dunia teknik sipil ini sendiri. Wanita juga tidak butuh yang perlakuan oh kayak wanitanya tuh suka bermain dengan perasaan, sedangkan lelaki dengan logika ya seperti itu. Sebenarnya kita juga uh, disetarakan saja gitu, karena maksudnya karena wanita memang menggunakan perasaan, tapi kita juga nggak ya kayak oh karena kita membutuhkan perasaan, jadi kalian harus memperlakukan khusus kita gitu karena seperti kita juga nggak butuh seperti itu tapi kita butuhnya kesetaraan dalam semuanya termasuk dalam hal promosi dan lain sebagainya jangan karena kita wanita kemudian yang lelaki saja yang di up seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari sesi malam ini, saya kembalikan ke Mas Fajul. Oke, terima kasih banget. Terima kasih Bang Pira dan juga sekaligus atas waktu dan juga langsung handle acara ini dengan baik. Mungkin eh, sebelum kita lanjut ke sesi foto, mungkin Mbak Mira ada closing statement Mbak terkait yang mau disampaikan nih buat teman-teman atau mahasiswa, terutama mahasiswa ya, yang sedang atau ingin untuk memulai karirnya, terutama di bidang visi, ONG dan juga smelter atau sebagai profesi structural engineer seperti ini. Oke, mungkin sedikit apa namanya semangat dari saya adalah
Eh, teman-teman jangan pernah takut, teman-teman jangan pernah menyerah, teman-teman harus terus membuka peluang yang sebesar-besarnya. Teman-teman jangan lupa yang sedang kuliah teknik sipil, ayo gabung ke apa ke dunia konstruksi, jangan sampai teman-teman gabung ke bank ya. Karena memang kita juga kekurangan engineer sebenarnya di Indonesia. Kita bersaing mungkin ya sama perusahaan sama negara-negara lain, kita butuh banyak engineer yang bisa membangun eh, negeri kita jauh lebih baik dan lebih berkelanjutan. Eh, saya harap teman-teman tetap selalu semangat dan membangun networking terutama ya. Oke, oke. Sangat insight sekali ya. Jangan gabung ke bank itu. Loker-loker biasanya kebanyakan, kalau teknik biasanya kebanyakan di bank itu. Oke, terima kasih Bu Mir atas kontennya. Mungkin buat teman-teman, sebelum kita close acara pada ini, mungkin untuk dokumentasi dan juga press release yang akan kami sampaikan, mungkin kita bisa foto ya. Dan mungkin ada yang bisa apa, open kamera untuk sementara waktu untuk kita foto. Oke, kita tunggu. Oke, dari tim civilian, tolong dibantu ini kita ada 4 slide. Oke, bisa dibantu ya teman-teman ya. Oke, oke kita dulu satu, dua, tiga slide pertama, juga slide kedua, juga slide ketiga. Oke, terima kasih semua yang telah menyempatkan waktunya pada acara malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat eh, berjumpa lagi di acara sharing session atau terkait hal-hal yang inspiratif dan kami juga sangat terbuka sekali buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin sekali untuk sekedar sharing session untuk bersama kami. Kami sangat terbuka dan jangan lupa untuk selalu pantengin konten-konten kami juga di @civilianhub di Instagram juga di grup seperti itu. Dan untuk materinya, materi dan acara pada ini untuk sertifikat nantinya akan di-share oleh panitia. Namun kami hanya untuk kesempatan ini kita hanya di pada teman-teman mahasiswa ya seperti itu ya, mohon maaf banget. Mungkin di lain kesempatan kita akan lebih untuk umum dan seperti itu. Oke, untuk pada malam hari terima kasih pada semuanya. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Mira, terima kasih Kak Terima Tesya dan kasih. juga teman-teman lainnya.